Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat pagi. Selamat datang di GBC Dekaden 2. Mari bisa berikan senyum terbaik buat kanan kiri kita. Iya. Katakan, saya senang kamu ada di sini. Ya. Haleluya. Sepertinya setiap kita datang tempat ini, kita sudah mempersiapkan hati kita, hidup kita untuk kita datang untuk memuji menyembah Tuhan, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersekutu beribadah secara korporat di tempat ini. Amin. Mari kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mulai di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang luar biasa pada pagi hari ini kami bisa datang ke hadapan-Mu, kami bisa datang secara korporat untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah saat kami datang dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan kami Tuhan, kami akan bertemu, mengalami encounter dengan Engkau, baik di dalam puji-pujian dan penyembahan, maupun saat sharing firman Tuhan disampaikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, ini waktunya bagi kami untuk kami menaikkan pujian, penyembahan, sorak-sorai kami, pengagungan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memulai ibadah ini. Amin. Haleluya, haleluya. Seberapa banyak percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Amin, haleluya. Yes. Dari utara ke selatan, mendengar pujian
kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Mari sama-sama katakan, Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih
Baik, kita mau siapkan hati kita untuk kita terima firman Tuhan. Saya persilakan kita untuk duduk kembali sambil mempersiapkan hati kita. Thank you Lord, kami percaya kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Bagimulah segala pujian, hormat, dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Engkau besar, Engkau luar biasa Tuhan. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada sepertimu Yesus, Tiada seperti engkau. sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Setiap orang yang hidupnya sudah disentuh oleh Tuhan, sudah dijamah oleh Tuhan, sudah mengalami encounter bersama dengan Tuhan, dia pasti rindu untuk memberitakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Setiap orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, seperti murid-murid, dia juga akan rindu menjadi saksi kebangkitan bagi orang-orang sekelilingnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Everybody, praise the Lord. Praise the Lord, oh my praise the Lord. Oh my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Everybody sing. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my. Praise the Lord. Praise the Lord, my soul. Praise the Lord. Segala pujian dan hormat kami berikan di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang memberikan kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kami pegang di dalam nama Tuhan Yesus ada berkat yang melimpah, ada pengharapan yang tidak pernah disia-siakan. Ketika firman Tuhan ditaburkan, yang lemah dikuatkan. Semua orang yang berbuat berat pulang membawa kelegaan. Kami percaya Tuhan, hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidup kami. Setiap orang yang duduk diam dan menerima kemenangan-Mu Tuhan melalui firman-Mu adalah orang-orang yang berbahagia. Orang-orang berbahagia yang percaya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih kepada tim Praise and Worship yang luar biasa. Terima kasih buat kesempatan diberikan kepada saya bisa melayani kembali di GBI Citra 2. Udah lama ya Pak ya? Ada sekitar 3 tahun ya. Sebelum saya sharing firman Tuhan, saudara, izinkan saya mengenalkan lagu-lagu yang saya tulis selama saya tidak datang ke sini. Gak apa-apa Bapak Ibu ya? Aman Bapak Ibu? Aman, yaudah. Kunci C. Ini lagu baru yang saya tulis, lagu yang kedua Yesus Setia, nanti yang penutupnya baru Memilih Untuk Setia ya. Lagu ini saya ambil dari Yesaya 43. Bapak Ibu percaya deh, hari-hari ke depan tidak akan semakin mudah, betul nggak?
kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi waktu hidup kita melekat sama Tuhan, apa yang menjadi padang gurun, apa yang menjadi padang belantara, Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun, Tuhan sanggup membuat sungai-sungai di padang belantara. Sama-sama belajar pujian ini, janji Tuhan adalah kekuatanku. Ku lupakan yang telah lalu, ku arahkan hidupku kepada panggilan-Mu, aku berserah. Ku berlari kepadamu, Engkaulah tujuanku, Engkaulah harapanku, Tuhan Yesus. Kau yang membuat jalan di padang gurun, Kau yang membuat sungai-sungai di padang belantara. Janji-Mu Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Ku berikan hatiku sebagai persembahanku. Yuk, sama-sama belajar pujian baru ini. Mari jemaat Tuhan. Ku lupakan yang telah lalu, ku arahkan hidupku kepada panggilan-Mu, aku berserah. Ku berlari kepadamu, Engkaulah tujuanku, Engkaulah harapanku, Tuhan Yesus. Yang percaya dengan iman katakan, Kau yang membuat jalan di padang gurun, Kau yang membuat sungai-sungai di padang belantara. Janji-Mu Tuhan adalah kekuatanku. Ku berikan hatiku sebagai persembahanku. Kau yang membuat jalan di padang gurun, Kau yang membuat sungai-sungai di padang belantara. Janji-Mu Tuhan adalah kekuatanku. Ku berikan hatiku sebagai persembahanku. Kau yang membuat jalan di padang gurun, Kau yang membuat sungai-sungai di padang belantara. Janji-Mu Tuhan adalah kekuatanku. Kami berikan hati kami Tuhan, ku berikan hatiku sebagai persembahanku. Mari jemaat Tuhan yang mau terima janji Tuhan sama-sama angkat tangannya dengan iman katakan, Kau yang membuat jalan, Kau yang membuat sungai-sungai. Janji-Mu Tuhan adalah kekuatan. Kami berikan hati kami. Kau yang membuat jalan di padang. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan hidup kami sama janji Tuhan. Kekuatanku, ku berikan hatiku sebagai persembahanku. Kau yang membuat jalan di padang gurun,
sebagai persembahanku. Ku berikan hatiku sebagai persembahanku. Ku berikan hatiku sebagai persembahanku. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saudara, hari ini tema sharing saya adalah pujian yang membawa kemenangan. Katakan pujian membawa kemenangan. Berapa banyak orang waktu dia menyembah, dia nggak ngerti bagaimana cara menyembah. Berapa banyak orang berdoa tapi nggak tahu apa yang disasarkan di dalam doanya. Berapa banyak orang ke gereja nggak tahu cara bagaimana menyanyi di dalam hadirat Tuhan, saudara. Banyak orang berpikir bahwa sebuah ibadah yang berhasil waktu WL-nya bagus. Waktu pemusiknya keren, mirip pakai sequencer. Seperti NDC, seperti GPCC, pokoknya yang CCCC, saudara. Dan wah, pengkhotbahnya bagus, terkenal, lagi viral, saudara. Ada bintang tamunya penyanyi dari idol dan segala macamnya, saudara. Menurut Bapak Ibu, apakah ibadah seperti ini bisa dikatakan berhasil atau tidak? Bapak Ibu di Citra 2 ngerti bahasa Indonesia? Saya lagi nanya, tolong dijawab ya. Pasti udah makan pagi. Apakah ibadah seperti itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Bisa dong. Pertanyaannya buat saya gampang. Apakah ibadah yang kita lakukan itu berkenan atau tidak di hatinya Tuhan? Apakah ibadahmu menjadi sebuah persembahan yang hidup buat Tuhan? Bapak Ibu, di dalam kuasa pujian penyembahan luar biasa loh. Seorang Hana yang ditutup kandungannya. Lihat saudara, dia datang sama Tuhan. Dia menyembah Tuhan dalam air mata. Tuhan perhitungkan, betul? Dibuka kandungannya. Siapa lagi? Paulus dan Silas di dalam penjara. Diguncangkan waktu mereka menyembah Tuhan. Terguncang, belenggu-belenggu penjara terlepas. Tembok Yeriko yang begitu gagah dan perkasa. Di dalam pujian penyembahan saudara, diruntuhkan saudara. Apa benteng-benteng yang susah dalam hidupmu? Bawa penyembahanmu kepada Tuhan. Nah saudara gini. Apa sih yang Tuhan mau untuk gereja ini? Apa yang Tuhan mau buat hidupmu saudara? Untuk saudara dan saya tentunya ya. Yuk buka sama-sama kitab suci kita. Tolong layar suci bantu saya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Saya senang loh Bapak Ibu kalau ada yang WL kayak Pak Kris ya. Mana Pak Kris? Waduh, sama istrinya hari ini ya. Tadi pagi gak ada ya Pak ya. Suami ganteng gini jangan dilepas Bu. Tahu dibawa sama kalung weweh Bu. Karena suaranya itu seperti kayak Bob Marley saudara ya. Orang udah usia begini masih WL buat saya itu anugerah. Berikan tepuk tangan dong. Gereja ini masih kasih ruang untuk WL-WL yang udah bukan tua Pak. Tapi yang mulai senior Pak. Tapi anak-anak muda jangan kalah sama yang tua-tua ya. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bukan besok. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan mau itu adalah penyembahnya. Bukan cara menyembahnya. Bukan cara menyanyinya. Bukan pilihan lagunya saudara. Betul gak? Pertama saudara catat baik-baik ya. Penyembahan itu bukan berbicara perasaan. Katakan perasaan. Ngomong sama ke kanan. Awas pakai perasaan. Kalau saudara cuma menyembah dalam perasaan. Itu levelnya cuma jiwa. Makanya pakai jiwa. Gampang nangis. Nangis apa? Mengasihi diri sendiri. Ada masalah ke bawah penyembahan. Akhirnya apa? Aduh ini kayak kejadian ini masuk YouTube hari ini ya. Berarti kedua ya. Berarti ngomong saya rubah. Darah Yesus ya. Ada sebuah gereja mengundang saya di Suntar, ibadah wanita. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, mana worship leader tadi? Pak Kris, lebih enak nyanyi di ibadah wanita atau ibadah pria? Wanita, kenapa Pak? Pakai perasaan semua ya, Bapak so tahu emang Bapak wanita. Betul Pak Kris, percaya semua hamba Tuhan Pak Markus sukanya diundang sama ibadah wanita. Betul gak ibu-ibu? Selain ibu-ibu banyak makanan ya, bukan. Ibu-ibu itu makhluk, bukan roh halus, makhluk halus hatinya. Lagu pertama, angkat tangan terangkat. Lagu kedua, mata mengembang.
Lagu ketiga, air mata berderai. Lagu keempat, maskara mulai copot. Lagu kelima, ngacah saudara di mana-mana. Itulah ibu-ibu, coba ibadah bapak-bapak Pak Kris sampai mau memisahkan gak ada yang nangis. Percaya, meneng aja begini mukanya tuh. Makanya yang gampang masuk surga siapa? Enak aja semuanya. Saya pernah saudara di Sunter, saya melayani kaum wanita, saya kan khotbah. Waktu duduk di depan, ada seorang ibu-ibu, saya nggak tahu itu worship leadernya. Ke ujung berdoa bareng-bareng, dia WL-nya, ternyata lagi ribut sama suaminya. Waduh, makanya jangan pakai perasaan, nanti ngaco. Kalau siapa? Kalau tadi B minor. Masa WL begini? Shalom ibu-ibu. Siapa di sini yang disakiti oleh suaminya, angkat tangan. Mau curhat mau WL dia. Ini bodohnya ibu-ibu angkat tangan lagi rame-rame. Saya disakiti juga bu, katanya. Dia nyanyi. Yesus, oh Yesus, aduh Yesus. Aduh. Jadi Isdalia saudara dia. Itu waktu jembah. Di belakang saya. Paling ujung. Itu lama-lama kayak ibadah kuntilanak saudara. Saya mau katakan ya, ibadah yang sejati waktu engkau menyembah Tuhan sebagai worship leader, itu membawa sebuah pengharapan. Karena orang ke gereja, saudara semua punya masalah, betul gak? Waktu engkau menyembah Tuhan sungguh-sungguh bukan di level jiwa, tidak dalam roh yang sungguh-sungguh melekat sama Tuhan. Itu orang datang dengan lemah, pulang bawa kekuatan. Orang yang tidak berpengharapan, dia pulang bawa pengharapan. Orang yang sakit disembuhkan, itu namanya ibadah. Pembicara terkenal, yang viral, yang rival segala macam lah, bodo amat saudara. Itu macam aksesoris. Tapi sikap hatimu waktu datang sama Tuhan, itu esensi yang sebenarnya. Katakan amin. Ngomong sama kiri kanannya, jangan pakai perasaan. Iya. Ibu ngomong sama Pak Kris, jangan pakai perasaan. Soalnya Pak Kris kayaknya mukanya melo ya bu, mukanya melo. Ibu kayak jagoan saya lihat ya, cocok sama istri, iya. Iya, apalagi Pak Markus. Pak Markus galak, istri Bapak lebih galak, percaya sama saya. Hanya Tuhan yang tahu saudara. Ya, ibadah kedua tuh enak Pak, waktu saya panjang. Yang kedua saudara, udah catat ya, menyembah Tuhan bukan perasaan. Kedua, menyembah dalam roh. Wah ini PR-nya panjang. Makanya saya bilang di awal, jangan menyembah levelnya cuma jiwa. Saudara cuma pakai perasaanmu mulu, capek. Menyembah dalam roh, lagi baik gak baik, engkau tetap bisa menyembah Tuhan. Lagi kondisi sakit juga engkau tetap bisa angkat Tuhan. Makanya mujizat yang terhebat bukan dalam keadaan baik loh. Bukan karena semua baik-baik aja. Waktu engkau kehilangan, tidak ada siapapun yang mengerti hidupmu. Engkau di atas mimbar, engkau mampu berkata apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Itu roh yang luar biasa saudara. Rohmu itu melekat nempel sama Tuhan saudara. Saudara ingat kisah Marta dan Maria. Marta dan Maria, siapa penyembah roh sebenarnya? Maria betul ya. Yang lain gak tahu Marta ya. Marta itu bukan yang dagang bakmi saudara, bukan. Yang dagang bakmi istri saya, Hetty Wijaya ya. Marta dan Maria kakak beradik saudara, betul ya. Waktu Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, apa yang dilakukan? Marta sibuk. Wah bawain air, bawain makanan. Salah gak sih pelayanan begitu? Enggak. Di gereja butuh Marta Pak. Kalau gak ada Marta repot, kalau semuanya Maria juga repot. Makanya butuh balance. Kalau Anda cinta Marta, harus cinta Maria. Anda cinta Maria, butuh Martanya. Betul. Cuma gini maksudnya. Banyak orang ternyata waktu melayani Tuhan, cuma levelnya apa? Validasi. Ada gembala, nyanyinya bagus. Tiba-tiba Pak Kristusnya falset. Gak ada Pak Markus. Beda. Berapa banyak orang melayani cuma lihat muka orang. Betul Pak. Di gereja kita, masuk YouTube lagi gue lupa. Di gereja kami saudara. Kalau ada Bapak Gembala dan tidak ada Bapak Gembala, kelihatan banget bedanya. Gak apa-apa, ini apa adanya. Makanya dimanapun Anda berada, ada orang penting, gak ada orang penting, tetap aja gak berubah. Setuju gak? Marta, ada Tuhan di situ. Mengapa sibuk? Yang betul gini, segini loh. Misalnya ibu gak ketemu bapak udah lama ya bu, betul gak bu? Bapak kangen sama ibu nih. Gak mungkin dong ibu sibuk sendiri, ngurusin jemaat. Datang dulu suaminya, papa mau apa? Sama, Tuhan tuh senang kalau kita datang. Marta itu gini pelayanannya. Pertama, banyak orang melayani cuma untuk dirinya sendiri. Hati-hati loh. Imam-imam pemusik nih, semua yang melayani. Jangan levelnya apa? Hanya untuk dipandang, kelihatan keren jabatannya. Melayani untuk kepentingan dirinya sendiri. Kedua, jangan sampai melayani cuma sekedar pekerjaan Tuhan. Betul kelihatannya bagus. Orang sibuk, orang penting, cinta pekerjaan Tuhan. Sumbang sana sini. Cuma sampai level. Ujung-ujungnya apa? Butuh validasi, pengakuan. Yang penting itu melayani Tuhan.
Kenapa banyak orang ke gereja cuman cari berkatnya? Gak dikenal Tuhan. Saudara baca kisahnya perempuan pendaraan, Zakius semua. Orang berbondong-bondong gak dikenal Tuhan. Cuman heboh, cuman cari mujizat, cari berkat doang. Tapi orang yang remuk hatinya, dia sungguh-sungguh cari Tuhan walaupun kau punya dosa saudara. Tuhan ingat, amin. Makanya Maria itu hebat. Waktu Tuhan hadir, dia melayani Tuhan langsung. Duduk mendengarkan firman Tuhan. Jadi gini, kalau orang melayani dengan roh, engkau punya hubungan dengan Tuhan itu luar biasa. Punya jam doa. Pak Kris masih doa sampai hari ini. Yang tahu cuma istrinya. Masih baca firman Tuhan gak Bu? Masih. Ibu jangan belain suami ya Bu ya. Kalau ngeliat Pak Kris ya orangnya baik banget Bu. Ibu gak salah pilih suami kayak gini Bu. Ini mukanya setengah Raja Daud Bu. Tapi juga setengah Salomo Bu. Gedit-gedit dikit Bu. Bercanda Pak Kris. Saudara itu imam musik, pemuji semua harus baca firman dong. Punya hubungan sama Tuhan tuh baik. Doa bangun pagi. Saya pagi-pagi bangun loh. Bangun jam 4. Pulang nih pergi sama teman saya si endut satu ini. Makan sampai makan uduk. Jam berapa Paul? Tapi saya bangun pagi tetap doa baca firman. Gak mungkin saya pelayanan gak punya senjata. Betul gak? Itu namanya melayani dengan roh. Bapak Ibu gini, kalau mau cari WL bagus di Jakarta banyak gak? Banyak, maaf Pak Kris. Yang lebih dari kita berdua, banyak. Yang muda banyak gak Pak? Banyak. Banyak. Yang cariin cantik, suara bagus, banyak sekarang. Yang penting ada. Betul, Bapak keren banget, duit Pak, betul. Duit. Bapak ini luar biasa, selalu duit Pak, luar biasa, bagus Pak. Coba undang, ada seorang worship leader. Saya cukup tahu loh kalau orang menyembah dalam roh atau enggak. Bukannya saya menghakimi, tapi cukup peka. Ada sebuah gereja, waduh, WL-nya cantik banget Bapak Ibu. Maaf ya Pak Kris ya, Pak Kris melewat dah. Bu, dijamin Pak Markus kalau nget WL ini, dijamin firman Tuhan hilang. Pinggang kayak kendi Bu, waduh. Rambut bergelombang kayak Syahrini. Itu bibir menor. Cara nyambut jembannya bukan shalom Bapak Ibu, enggak. Shalom, beda. Bapak Ibu siap diberkati oleh Tuhan. Angkat tangannya. Itu bapak-bapak langsung angkat tangan cepat saya liatin semua. Kunci A. Waktu nyanyi, waduh beda hawanya saudara. Sungguh indah kau Tuhan. Tuhan Yesus. Bayangkan ya. Kalau Pak Kris begitu saudara, apa jadinya gereja ini? Ampuni dia. Bandingkan sama worship leader yang di kampung Tarutung. Yang gak cantik-cantik banget. Pakaian juga gak bagus-bagus banget. Tapi hatinya melekat sama Tuhan. Lagu yang sama, beda rasa loh. Makanya lagu apapun di tangan seorang penyembah saudara, beda rasanya. Makanya mental kita hari ini penyembah, jangan penyanyi. Penyanyi itu memanggil banyak orang untuk melihat siapa dirinya. Tapi penyembah memanggil banyak orang untuk datang sama-sama kepada Tuhan. Itu yang betul. Beda rasanya. Sungguh indah kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Enaknya mana? Oh Bapak suka yang pertama ya Pak. Bertobat Pak. Aduh. Bapak emang suka ya well mendesah ya Pak. Saya kirimkan ke Pak nanti kesini ya Pak Markus. Saya kasih nomor teleponnya Pak. Kasih Bapak singer ya Pak. Bercanda ya Pak ya. Iya udah. Terus saudara yang ketiga menyembah dalam kebenaran. Gampang. Seluruh aspek kehidupan kita mewartakan kebenaran firman. Betul gak? Cara pandang, cara lihat, cara mendengar, cara berpikir. Motivasi hati semuanya kepada Tuhan. Panggung ini berbahaya Bapak Ibu. Bisa jatuh orang di sini. Pujian di sini. Tapi kejatuhan juga terbesar di sini. Betul gak? Betul gak Bapak Ibu? Bapak Ibu ngerti gak sih maksud saya Bu? Bukan berarti Bapak Ibu naik ke panggung saya dorong jatuh. Enggak. Semakin tinggi level mau di panggung. Itu saudara jaga hidup sungguh-sungguh loh. Nanti saya akan kesaksian bagaimana Tuhan proses hidup saya luar biasa lewat rumah tangga. Saudara gini ya. Kalau kita berbicara tentang kebenaran. Itu berbicara tentang etika sebenarnya. Attitude. Enggak semua orang gak ngerti cara melayani loh. Betul. Tapi saya mau ngomong gini. Tidak semua orang yang melayani mengerti namanya mengasihi Tuhan. Tapi orang yang mengasihi Tuhan mengerti caranya melayani. Ada sebuah kejadian lucu, buat saya sih lucu ya di Kupang.
Saya diundang sama acara kota, acara KKR sama pemerintah. Karena naik Sriwijaya datangnya kepagian. Terus datang ke, apa itu namanya Pak? Bukan hotel belum bisa check in. Pastori. Duduk berdua sama pemusik saya, lupa namanya Vincent ya kalau nggak salah. Datang tuh ada full timernya, namanya Ellen. Shalom Pastor, kan orang ngomong Pastor tapi Pastor, semua. Oh iya, nama saya Ellen kata juga. Oh iya, ini minum dulu katanya. Udah minum, maksud saya lu pergi aja mau ngapain di sini, saya mau istirahat gitu. Dia duduk di sebelah saya. Pastor, saya mau curhat sedikit kata juga. Mau curhat apa? Nama kamu siapa? Ellen Pastor. Oh iya dah. Begini Pastor, saya itu punya talenta menyanyi. Tapi Pak Gembala tidak kasih saya menyanyi. Loh, kenapa? Katanya saya lebay. Saya ini gak ngerti lebaynya gimana, saya gak ngerti suara gimana. Saya iseng, saya songgok-songgok si Vincent tuh teman saya. Siapa tau jelek suaranya kan, dia bangkit. Coba kamu nyanyi, dia bangkit, kunci A. Ulang, beda nyanyinya. And now, let the weak say, I am true. Udah kayak berkokok, bagus banget. Keren loh, kurang apa ini? Kok bagus banget. Saya ketemu gembalanya jam 10 pagi. Saya nasihatin tuh Pak Markus salahnya. Pak Gembala, tadi full timernya suara bagus banget loh Pak. Nanti singer gak Pak? Oh tidak singer Pak Jason. Kenapa? Dia kalau nyanyi lebay Pak katanya juga. Loh, saya nasihatin, Bapak kalau punya full timer dengan talenta bagus, Bapak gak boleh namanya melarang Pak. Nanti Bapak berhutang darah loh, saya bilang gitu. Saya ancam juga dia sedikit. Akhirnya karena gak enak hati sama saya, dinaikin tuh namanya Ellen hari kedua. Hari pertama datang 3.000 orang, singernya 8 orang. Bagus. Hari kedua naiklah Ellen. Menggantikan 1 orang. Itu persis kata firman Tuhan. Menyesallah hati Tuhan saudara. Saya kaget. 7 orang normal berdirinya begini. Dia begini saudara. Udah goyang-goyang udah kayak pas angin. Saya lihatin aja. Kunci A. Pas nyanyi Ku Cari Wajahmu. Saya kaget Bapak Ibu. 7 singer normal nyanyinya. Ku cari wajahmu. Bener gak? Ku dengar suara. Ellen gak seperti itu. Ellen seperti ini. Ku dengar suaramu. Ku dengar Ini kebanyakan nonton film apa sih? Udah kayak cacing kepanasan saya liatin. Itu pas lagi dangdut, lebih gila lagi Bapak Ibu. 7 singer normal. Ku kan menari, betul. Ellen gak seperti itu, Ellen seperti ini. Ku kan menari, waduh Bapak Ibu. Bayangkan kalau Pak Kris dengan singer dia begini, praise. Hancurlah gereja udah. Makanya berhati-hatilah dalam melayani. Hati-hati juga pilih lagu Pak Markus. Sekarang hati-hati pilihlah lagu. Lagu itu harus sentralnya ke firman. Gak semua lagu bicara tentang Yesus itu benar loh. Makanya sekarang mulai sortir. Makanya saya mulai bikin lagu sesuai firman saudara. Udah mulai ngarah ke sana. Saya gak mau ngadain perasaan lagi bikin lagu. Supaya apa? Jemaat Tuhan bisa bertumbuh dalam firman. Bukan dengan perasaan lagi. Amin? Setuju gak? Cuman gini ya, lagu-lagu gereja mirip-mirip gak sih? Ini sedikit ngelucu saya. Mirip-mirip gak lagu gereja? Mirip-mirip! Masuk YouTube sih ini. Ada lagu sendiri aja dah. Saya kan ada bikin lagu Sentuh Hatiku. Saya diundang ke Banyuwangi, gak apa-apa ini gereja tahu kok GBT. Karena grogi itu WL-nya ketemu pencipta lagunya. Kunci apa? Waduh, tapi rada pintar ini sih. Karena grogi saya tahu. Bapa, sentuh hatinya. Kurang ajar. Ubah hidupnya menjadi yang baru. Bagai emas yang murni kau membentuk bejana hatiku. Hidup ini ku letakkan. Ini kan lagu beda saudara. Pada mesbahmu ya Tuhan. Untungnya dia pintar. Mari jemaat Tuhan katakan. Bagai. Kembali ke laptop itu lagu. Makanya kalau ada lagu baru dipelajari. Ini kejadian di GB Petamburan. Ini paling lucu sedunia. Tanya Pak John Max Tale deh. Kunci C.
kunci Dek. Dek, habis khotbah ya, suasana udah dapet lagi. Mari Bapak Ibu, kita hampiri Tuhan. Seperti rusa merindukan sungainya. Intonya betul. Teng, deng, deng, deng. Bukan rusa yang itu, yang satu lagi katanya. Sampai ganti intro gak ketemu tuh rusanya saudara. Tau gak lagu apa Pak Markus? Seperti rusa. Lagu seperti rusa tuh banyak Bapak Ibu. Emang saya gak pernah salah lagu? Saya pernah salah lagu. Lagunya Sari Simorangkir, kunci C. Saking semangatnya salahan saya. Tau gak lagu ini? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Terus bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Rapnya gimana? Sungguh enggak, Yesusku dahsyat. Itu cuma Untungnya saya pede tingkat dewa saudara. Saya nyanyi terus bodo amat dah. Makanya nih sekali lagi ya, WL Singer jaga etika semua ya. Kalau pelayanan ibadah jam 7 kan, datang jam berapa? 5:30, jangan jam 4, beresin gereja. Betul-betul 5:30, pinter bos. Bener, gereja kami ibadah jam 10, datang jam 8, doa dulu. Beneran, melatih diri saudara, melatih tubuhmu. Jangan sembarangan pelayanan, semua tuh ada jalurnya. Tertibkan rohmu, tetap apa? Sungguh-sungguh sama tuh Tuhan. Pak Markus saya jujur ya, gak apa-apa direkam, malu-malu deh saya. Saya pernah diundang gereja GBI Sungai Yordan. Saking waktu itu diundang WL, saya itu bukan WL sebenarnya. Cuma karena acara ulang tahun kepengen WL kelas penyanyi. Orang saya bukan WL. Saya waktu itu karena naik motor Panda Cina, saya tuh waktu itu kebut-kebutan. Saya malam itu karaoke. Saya kan kalau mau pelayanan, di sini kalau teman-teman pelayanan malam masih nongkrong sampai malam nggak? Nggak ngaku ya. Terus, jadi tidur lebih awal supaya bangun tidur nyenyak, betul nggak? Ya Paulus ya, harus begitu Paulus. Nah gini Bapak Ibu, saya karaoke tuh di Happy Papi, di Mega Mall. Dulu masih ada Mega Mall tuh. Sampai jam 2 pagi, ibadah pagi jam 7 Pak. Saya datang telat, 7 kurang 5. Harusnya kan ada cek sound dulu semua. Tegang itu ibu gembala. Saya tahu ibu gembala udah kesel sama saya. Cuman mukanya kan gak enak, saya tamu. Saya saya buru-buru ke Mr. Rapi-Rapi. Tapi Tuhan izinkan hari itu. Waktu saya pipis, saya lupa tarik resleting saya saudara. Lupa beneran. Kunci A, lupa beneran. Ibu gembala di sini, shalom Bapak Ibu. Wah, ibu gembala begini, darah Yesus, darah Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Kemuliaan bagi, udah nyanyi. Pas lagu ini, ku kan terbang. Waduh, ibunya aduh katanya. Itu untung singer pinter. Pak Jason resletingnya, darah Yesus. Tapi kan ibadah lagi berlangsung. Gak mungkin dong saya tarik. Bapak Ibu siapa yang mau terbang sama Tuhan? Angkat tanganmu tinggi, tutup mata semuanya ke belakang. Sejak hari itu saya bertobat saudara. Makanya jangan pernah bermain-main dalam melayani. Bapak Ibu dulu sekarang saya antar teman kesaksian ya. Saya dulu 17 tahun, hidup saya itu seperti Marta. Sibuknya apa? Untuk kepentingan diri saya sendiri. Saya seorang songwriter loh. Lagu-lagu saya banyak yang orang kenal. Tahu kan lagu-lagunya? Yang gak tahu angkat tangan? Cepetan angkat tangan. Yang tahu angkat tangan. Yang gak tahu angkat tangan. Bertobat. Lagu sentuh hatiku tahu ya? Bapa, kau selalu punya, ku bersyukur padamu, ku perlu kau Tuhan, walau ku tak dapat melotot, kayak gitu ya. Seperti wanita, bukan waria bu, wanita, oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan selalu menolongku. Itu saudara lagu-lagu yang saya bikin. Begitu bangganya menjadi seorang songwriter yang hebat, pencetak penyanyi-penyanyi baru saudara. Bangga banget, walaupun sekarang saya tanya Pak Markus, sebelum kayak sekarang udah diproses ya. Dulu kalem gak? Seorangnya baik-baik aja kan Pak? Baik, saya pura-pura baik Pak. Saya dulu kalau terima PK kurang Pak Markus, ngedumel di belakang. Sekarang enggak Pak, enggak. Bapak gak kasih juga gak apa-apa Pak. Beda orang diproses Tuhan, ada beda. Makanya hati-hati, melayani jangan gara-gara PK. Makanya kalau engkau cuma sampai PK, mentalmu cuma sampai sana. Tuhan loh bisa berkati lebih dari itu. Amin gak? Tapi 17 tahun gak ngerti. Saya sibuk pasang di IG saya. Saya pelayanan di gereja besar. Ini bangga. Foto sama pendeta terkenal. Begitu bangganya cari muka saya ini. Melayani kepentingan diri sendiri dan melayani pekerjaan Tuhan. Lu gak melayani. Lagu saya memberkati loh. Orang dipulihkan, disembuhkan. Tapi penciptanya belum beres. Siapa yang udah nonton podcast saya di Melayani Ricardo? Angkat tangan.
Yang belum nonton, oke saya ceritakan. Saudara, saya udah menikah sama istri saya udah 13 tahun, kenalnya 12 tahun, totalnya 25 tahun. Kayak Pak Roy sama Pak Markus udah kenal. Istri saya itu anaknya tukang bakmi. Di bakmi kota situ tuh, itu anaknya. Nah, waktu menikah dengan istri saya itu tahu siapa suaminya. Saya dong. Saya adalah seorang LGBT. Kenapa saya jadi seorang LGBT, saudara? Bapak Ibu tahu LGBT enggak? Takutnya oma-oma pada nggak tahu LGBT itu bukannya gas, itu LPG, Bu. Menggemaskan Ibu ya. LGBT itu lesbian, bisex, gay ya, transgender. Kenapa saya jadi LGBT? Dulu saya enggak, saya laki-laki normal. Karena papa mama susah, miskin waktu kecil, akhirnya saya sering dititipkan di rumah nenek. Kebanyakan pelecehan seksual terjadi sama keluarga sendiri, betul enggak? Kalau saya enggak. Waktu papa mama cari uang, dari jam 2 siang sampai jam 8 malam saya bingung nungguin mama. Saya sering mancing sama kuku saya. Kuku tuh om, adik mama. Biasa pulang tuh pulang bareng, bawa ember bareng, bawa pancingan bareng. Tapi hari itu tiba-tiba dia pulang duluan. Karena saya merasa belum dapat ikan, saya pulang belakangan. Biasanya lewatin sumur, gak ada yang mandi Bapak Ibu, gak ada. Tapi tiba-tiba ada 3 tukang beca lagi mandi. Maaf ya, dalam keadaan telanjang bulat. Saya masih pakai celana ST, kaos putih, ingat banget saya. Badan saya kan putih. Saya cuma ketakutan, saya cuma gini, ditarik loh keras saya. Ditarik, diseret, tanpa intro, dibekep, ditelanjangin saudara, dibuka kaki saya, tanpa intro loh. Disodomi, sakitnya minta ampun. Saya gak pernah lupa sama sakitnya. Sampai darah segar keluar, begini ditutup mulut saya. Tukang beca ketiga gak melakukan lagi. Dia cuma kasih belati, ngomong gini, kalau lu lapor sama bapak lu, gue bantai keluarga lu. Saudara, saya tinggal di Rangkas Bitung. Pernah ada kejadian keluarga Cina dibantai, makanya saya ketakutan. Dan sampai orang tua saya dibantai. Dari 5 SD sampai 2 SMP, hidup saya kelam. Luar biasa. Anak yang sekolahnya pinter, jadi bodohnya minta ampun. Saya dulu orang Buddha, belum mengenal Tuhan. Tapi bersyukur 2 SMP, saya mengenal Tuhan Yesus. Mulailah saya punya harapan. Trauma yang belum beres. Makanya Bapak Ibu gini, kalau anakmu amit-amit mengalami seperti saya, kalau sampai cerita puji Tuhan, bisa diobati dengan cepat. Tapi kalau anak itu gak cerita apapun sampai dewasa, udah susah diobatinnya. Kenapa? Udah kena mentalnya. Saya udah kena mental. Saya gak tahu psikiater itu zaman kita tahun 90-an mana ada psikiater. Hidup juga miskin. Saya cuma diem. Waktu saya kenal Tuhan Yesus saya cuma doa Tuhan. Setiap tidur saya suka kaget. Lihat tukang beca saya takut. Saya ketakutan, maaf. Lihat orang pribumi saya takut banget. Sampai 1 SMA. Saya masih normal tuh pacaran sama cewek. Tapi trauma yang gak beres membawa ke alam sadar saya. Tiba-tiba apa? Makanya kenapa ada LGBT? Sex experience pertama itulah yang akhirnya terbawa saudara. Walaupun sakit, tapi tanpa sadar itu masuk saudara. Tiba-tiba di tengah-tengah SMA saya kan negeri ya. Saya kan Cina cuma 4, gak banyak. Di tengah bully yang luar biasa, muncullah seorang pahlawan laki-laki. Orang pribumi juga. Memperhatikan saya, nolong saya. Disitulah saya merasakan namanya kenyamanan. Dan akhirnya saya mulai jatuh cinta sama laki-laki saudara. Waktu itu saya aneh kok bisa begini. Saya merasa aneh dan saya malu. Sampai 3 SMA saya bertahan mati-matian. Kan dulu zamannya LGBT gak kayak sekarang. Wah opennya minta ampun sekarang. Mulai kuliah akhirnya saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta itulah saya dijebak sama anak Untar. Dan akhirnya saya ditidurin saudara. Waktu saya ditidurin saudara, hati saya hancur saudara. Saya merasa jijik, saya malu. Dan akhirnya saya mulai terlibat pelayanan. Kenapa saya mau melayani? Saya mau ngobatin diri saya. Saya merasa kalau saya melayani Tuhan, Tuhan bisa bersihin diri saya. Gak ngerti waktu itu. Sampai akhirnya Tuhan kasih talenta, saya bisa main piano. Saya bisa bikin lagu, saya nyanyi. Saya mulai cari terus gimana cara ngobatin. Akhirnya tahun 2000 ketemulah dengan istri saya saudara. Orang Citra 2. Dan saya tahun 2000 saya jadi full timernya GBI Narwastu tuh di Puri Gardena. Anak tukang bakmi ketemu full timer, kira-kira yang manfaatin siapa? Gak ngerti ya? Anak tukang bakmi ketemu anak full timer, yang manfaatin siapa kira-kira? Jujur aja, full timer. Saya mintain bakmi, lama-lama, karena deket sama istri saya yang sekarang nih, jatuh cinta dia sama saya. Bukan so ganteng, bukan. Kan saya ngomong padanya nih, saya gak, disuruh datang gak mau nih Pak. Dia bantuin mamanya dagang bakmi tuh. Akhirnya tahun keempat dia ngomong gini, Mon, panggilannya kan Emon, bukan monyet saudara.
Dulu kan saya 110 kilo gendut, panggilannya Doraemon. Tuhan, dia kan pendoa, istri saya itu pendoa. Tuhan waktu gue doa sama Tuhan ya, Tuhan bilang lu jodoh gue lo. Saya bilang itu bukan suara Tuhan Heti, suara setan saya bilang gitu. Mau ngapain lu demen sama gue? Kan kita cowok kalau deket sama cewek kan berteman, gak ada mental suka. Kenapa lu demen sama gue? Saya bilang. Akhirnya karena Heti itu orang kan baik banget ya. Pertama kalinya saya buka diri saya, Het, gue ini gak suka cewek, maksud lo? Lu gak demen sama gue, dia bilang gitu dong. Gue gak suka sama cewek, gue demen sama cowok. Oh orang edan kata juga. Tapi saudara, saya pikir dia mundur. Udah jangan sama gue dah, kita hubungan baik. Cari cowok yang bener, lo orang baik saya bilang. Bukan mundur, doa tambah kencang, makin mendekat saudara. Singkat cerita, 2012, 12 tahun kenal, akhirnya saya menikah. Menurut Bapak Ibu kenapa saya mau nikah? Kenapa Pak kira-kira? Haus? Oh status. Bapak ngomong gak jelas tadi haus. Haus apa Pak? Haus minyak babi saya. Status. Yang tegang. Damai ya Pak ya. Status. Betul status. Status apa? Saya penyanyi rohani loh, lagi naik daun. Tambah 2014, Grace yang meledak kan, yang anak bisa melihat. Supaya apa? Heti waktu nikah tahu kok, saya ini seorang LGBT. Dan dia ngomong apa? Saya bilang gini, belum tentu gue bisa tidurin lu loh. Dia bilang apa? Gak apa-apa. Emang sampai nikah dia masih perawan saudara. Emang anaknya gak macam-macam. Gak apa-apa kata juga. Saya waktu ngomong, nikah kan gak selalu ngomong seks. Di mana-mana juga cewek doyan, saya bilang gitu. Gue mah enggak kata juga, yang penting gue sama lu aja. Bucin saudara waktu itu. Wah 9 tahun nikah. Saya gak tidurin sama sekali. 2020 masuklah COVID, betul? 9 tahun loh saya melayani berdua, tukang bohong. Nah saya bilang banyak pelantun jadi tukang bohong kan. Supaya apa? Kelihatan bagus. Instagram itu tempat kebohongan terbesar. So romantis, so keren, kata-kata mutiara. Engkaulah cintaku, prehat kata Tuhan. Makanya ibu-ibu kalau bapak-bapak romantis, percayalah ada dusta di antara mereka. Tapi herannya ibu-ibu suka dibohongin Pak Markus, heran banget. Ayo papa, tulis kata-kata mas buat aku, tulis. Jangan coba-coba lawan trust terkuat Pak, matilah kau Pak udah. Sampai akhirnya orang nanya, kau belum punya anak? Bohong sudah, oh iya kita udah coba. Apa yang mau coba? Di apa-apa juga belum saudara. Tahun 2020 akhirnya COVID ya. Saudara bayangin ya, orang yang gak pernah berdoa, orang yang gak pernah menyembah, makanya penyembah yang sejati ditemukan waktu apa? Waktu engkau sendirian. Di pagi hari engkau bangun doa enggak? Yang tahu cuma Tuhan sama kamu loh. Sama pasanganmu tentu dong. Kalau saya pendoa, saya tahu banget. Bergumul saudara, gak ada pelayanan. Saya biasa terbang kiri kanan, kesepian. Nah mulailah kesepian. Saya merasa istri saya gak bikin saya bahagia lagi. Saya merasa saya gak cinta dia. Saya gak mau doa, saya malas. Akhirnya apa? Saya dagang bakmi di Bandung. Dapat dari Pak yang, kalau Bapak Ibu dulu tahun 2021 pernah ke Bandung tuh, ada Mercusuar Cafe. Itu saya dagang bakmi di sana. Lumayan loh Pak Markus, 3 hari dagang doang nih Jumat sama Minggu, 2.000 mangkok. Sampai 4.000 bakso goreng. Cepet kaya gak Pak? Jangan pura-pura gak tau Pak, cepet kaya Pak. Banyak duit. Tiba-tiba berkenalan sama cowok. Cowok normal, sih ngomong apa deh nih? Cowok normal bapak-bapak. Makanya ibu-ibu sekarang lawannya bukan perempuan cantik juga loh. Bapak-bapak yang ganteng hati-hati. Kalau suamimu ganteng aman di sini, aman. Cowok normal ditinggal sama cewek yang nikah sakit hati, stres kayak orang gila. Curhat sama orang sakit juga nih. Kan dia gak tahu saya sakit. Orang sakit membalas orang sakit. Nyaman gak dua-duanya? Nyaman. Jatuh cinta dua-duanya. Ini cowok gila juga. Dia minta izin sama istri saya. Saya mau pacaran sama suami Anda. Istri saya kaget sudah diem. Dia pulang marah-marah. Nangis lagi. Istri saya saking cintanya, saking sayangnya dia ngomong gini. Kalau memang lu bahagia sama laki-laki itu. Lu coba jalanin dulu aja deh. Gue kasih gue hati untuk terima. Gila saudara. Saya jalanin tanpa memikirkan perasaan dia. Gak kuat juga. Gak kuat. Ibu-ibu kuat gak kalau punya laki kayak gitu bu? Bu kuat gak bu kalau Pak Kris? Gak kuat bu, jangan pura-pura kuat bu. Gak kuat. Hanya perempuan buat saya nih, hanya perempuan edan yang bisa terima laki-laki kayak gitu. Tapi buat saya istri saya buat edan. Dia istri berhati malaikat saudara. Akhirnya apa gak kuat? Dia nangis, gue mau cerai aja. Sampai itu, gue mau cerai aja. Gue gak bisa hidup kayak gini. Sebelum saya menceraikan dia Bapak Ibu, akhirnya apa? Saya pergi ke Amerika, singkat cerita. Waktu saya pergi ke Amerika, kenapa saya pergi ke Amerika? Tadi pagi udah saya bagikan. Saya bertobat, saya tinggalkan laki-laki itu, saya tahu ini salah.
ini bukan saya. Karena Tuhan ngomong gini, ini bukan kamu loh. Penyembah itu punya lutut doa. Ayo kembali. Karena saya gak punya kemampuan. Waktu itu saya gak tahu Pak Markus mau cerita ke siapa. Saya bingung mau cerita ke siapa. Saya gak berani membuka diri. Akhirnya saya cerita pendeta sih salah paham juga akhirnya. Saya tinggalkan ke Amerika, saya tinggalkan istri saya tinggalkan Koncia. Saya tinggalkan istri saya tinggalkan selingkuhan saya ke Los Angeles, saya bawa uang saya. Waktu itu orang-orang bilang Jason buang istrinya. Betul, saya membuang istri, tapi tidak jadi gembel. Saya belikan rumah di Citra 2 Extension, saya kasih dia mobil Innova, saya kasih dia tabungan. Apapun yang kamu rembes kemudian hari, saya akan cukupkan. Cuman dengan cara itulah Bapak Ibu, saya bisa membayar kesalahan saya. Tapi memang istri saya gak mata duitan, kalau rembes mah kecil-kecilan doang, cuman OVO kok sama Shopee. Tapi saya berusaha cukupin. Sampai akhirnya di Amerika, disitulah saya bertemu sama Tuhan. Baru ngerti Tuhan saya ini. Hanya orang yang di titik terendah, hanya orang yang pernah di lembah kelam, ngerti siapa Bapaknya. Betul gak Bapak Ibu? Kalau semuanya baik-baik aja gak kelihatan. Saya nangis, Tuhan kenapa Tuhan kau gak sembuhkan saya? Tuhan tahu kan track record saya. Kapan saya lecehkan anak kecil? Kapan saya lecehkan orang? Gak pernah saya bilang. Saya cuma mau sembuh, tapi saya gak tahu caranya. Saya baca firman, udah saya cari Tuhan 4 bulan terus. Makanya dalam 4 bulan itu saya bikin 2 lagu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Sama lagu ini. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Makanya lagu-lagu itu air mata ngosot loh saudara. Karena saya gak tahu apa yang saya harus lakukan. Setelah 4 bulan tiba-tiba istri saya telepon. Saya tahu dia ngomong gini. Ini baru saya buka di siang hari ini ibadah kedua. Selama lu gak ada. Tapi Pak Roy bilang istri saya turun 15 kilo. Kurus kayak orang. Kurus banget kasihan. Gue dugem katanya. Gue cari cowok. Gue mau coba mau melepaskan keperawanan gue. Kasihan saudara. Dia coba segala cara untuk apa? Menghajar dirinya. Tapi emang istri saya pendoa. Makanya ibu-ibu tetap aja berdoa. Sekalipun keadaan yang gak baik tetap aja berdoa. Roh Kudus tegur dia. Heti, ini bukan kamu. Saudara berbagai cara dia ngobatin gak ketemu. Kembali ke firman lagi. Dia doa lagi. Dia sembah. Sampai dia dapat damai sejahtera. Dia mau berdamai sama saya. Dia telepon. Boleh gak pulang lagi ke Indonesia? Kita mulai dari nol. Saya bilang saya gak mau. Kamu tuh perempuan baik. Kamu tuh istri yang baik. Kamu punya masa depan yang terbaik buat hidupmu. Buat apa kamu sama laki-laki kayak gini? Dia nangis Bapak Ibu. Kan ini teman-teman saya kenal istri saya. Dia ngomong gini. Kenapa sih bilang gue gak bahagia? Gue bahagia loh. Selama hidup sama lo. Kapan ngeliat gue nangis sama lo? Gue ketawa mulu sama lo katanya. Emang gue tidak mendapatkan seorang mata utuh di dalam hubungan seks. Tapi gue mendapatkan seorang laki-laki yang bisa nemenin gue katanya. Ngerti gue kayak gimana. Gak apa-apa katanya. Ayo balik sama-sama. Saya gak mau Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mama saya juga bergumul ternyata. Dia doa lagi nyembah Tuhan. Sesak dadanya. Saya baru tahu nih. Waktu dia berdoa. Tuhan ingatkan muka saya. Kenapa lihat muka. Mama saya ngomongin. Kenapa gue ingat muka lu. Sesak dada gue ya katanya. Kena serangan jantung. Tuhan pakai. Istri saya gak mempan. Mama saya pasti mempan. Betul gak Bapak Ibu? Mempan. Serangan jantung 3 ring. Saya pulang ke Indonesia. Kondisi saya udah urus surat. Keluarga negaraan. Karena saya udah bawa aset saya semua ke Amerika. Pas pulang. Saya tuh udah deg-degan ketemu mama saya. Aduh, mama saya kan orangnya to the point. Kalau ibu-ibu nih, kalau punya anak LGBT kan gini. Ada apa sama kamu? Betul gak? Bu, betul gak Bu? Ini enggak loh. Duduk loh. Ya mah. Lu homo ya? Darah Yesus saudara. Ngomong gak pakai intro saudara. Aduh, udah kayak tusuk. Saya bingung mau ngomong apa saya ini. Emang mama saya to the point orangnya. Saya diem aja. Benar gak ada berita katanya? Akhirnya saya cek, tapi mama yakin ya. Jangan mama kaget nih. Ngomong aja gue mau dengar katanya. Karena mama sudah lakcap usianya. Sekarang udah 69. Dah lakcap berapa? Sekarang udah 69 pokoknya. Saya ceritakan pelecehan seksual 30 tahun saya sendirian. Wah tiba-tiba mama saya diem Bapak Ibu. Gemeteran tangannya. Saya takut dia jantung doang nih. Air mata jatuh. Jatuh terus. Di situ saya baru melihat seorang mama yang begitu galak loh. Hancur hidupnya. Sekarang tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu kalau anak begitu gimana? Sakit gak Bu? Yang sakit yang melahirkan Bu. Saya ingat banget dia ngomong gini.
Sekalipun 1000 orang menghakimi kamu, menghajar kamu, hancurin kamu, kamu ingat, kamu punya mama nih yang melahirkan kamu, yang punya hak untuk apa? Menghajar kamu. Hari ini hak mama-mama lepaskan untuk mencintai kamu dan nemenin kamu. Kamu punya masa lalu, tapi kamu punya hak untuk masa depan yang terbaik untuk hidupmu. Tugasmu sekarang kembali ke Tuhan lagi. Kamu penyembah. Pakai hatimu dekat sama Tuhan. Tuhan punya cara membela hidupmu. Mama udah tua. Mama udah gak seperti dulu. Yang bisa cepat geraknya. Tapi mama punya satu kekuatan. Doa mama sama Tuhan pasti sampai. Izinin mama, temenin kamu. Saya punya mama luar biasa Bapak Ibu. Ditemenin saya dan akhirnya bertemu dengan gembala saya hari ini, Palito. Yang di Sunter. Ternyata saya baru ngerti Bapak Ibu. Kesembuhan seorang LGBT itu kuncinya di pola pikir. Saudara mau tengking sampai mampus juga gak bisa. Itu di pola pikir semua. Harus diubah cara berpikir. Kenapa ada bapak-bapak selingkuh? Pola pikir yang dihajar. Istrinya tidak menyenangkan. Istrinya menyakiti saya. Pola pikir yang dihajar. Tuhan ubah pola pikir saya apa? Dengan firman. Saya mulai tiap pagi cari Tuhan sungguh-sungguh. Saya baca firman Tuhan. Gak ada kata burn out, gak ada kata bosan. Lagi capek saya hajar terus. Sampai akhirnya apa? Tuhan pulihkan keadaan istri saya. Istri saya udah mau pindah agama, Bapak Ibu ke Buddha. Buat dia orang Kristen mengecewakan. Pendeta mulutnya ember kata dia. Tapi Tuhan pulihkan hidupnya. Sekarang kalau kami kembali berdua Bapak Ibu. Itu bukan karena kuat gagah kami. Itu karena ada Tuhan bersama dengan kami. Kami sekarang menjadi seorang konselor bagi keluarga-keluarga LGBT. Kami sekarang menjadi seorang hidup yang benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Makanya kalau menyembah Tuhan, Bapak Ibu khususnya ibu-ibu ya. Sembah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan bawa kepentinganmu. Bawa hatimu sama Tuhan aja. Sisanya Tuhan yang bereskan. Yang terakhir langkah yang saya lakukan adalah. Saya datangi tukang beca yang perkosa saya. Saya cari 2 orang udah mati Bapak Ibu. Jangan bilang puji Tuhan, emang udah mati, udah tua. Yang ketiga ketemu. Saya bilang Tuhan, jangan sampai orang itu maaf ya kalau dia tahu kesalahan ya sama saya. Jangan sampai dia merasa bersalah. Izinin saya ketemu aja. Yang 2 udah meninggal. Yang terakhir ketemu Bapak Ibu. Udah usia 79 tahun. Masih narik beca. Udah tua. Saya ketemu, saya ngomong nih Bang inget sama saya gak? Inget nyoh, orang Jawa soalnya. Ingat apa yang dilakukan di masa lampau. Dia diam Bapak Ibu. Saya tidak lagi mengingat yang dulu. Saya cuma bilang sama abang ya. Hari ini saya udah melepaskan pengampunan. Saya peluk dia walaupun badannya baunya minta ampun Bapak Ibu. Gak apa-apa, namanya lu doain. Saya peluk, saya kasih dia angpau. Saya ingat yang terakhir saya ngomong kayak gini. Bapak ingat ya, kalau saya bisa mengampuni, karena Tuhan Yesus sudah mengampuni hidupmu. Minimal ada pesan kasih yang disampaikan sama dia. Saya pulang baru kali itu sepanjang saya umur 45 tahun. Saya pulang menjadi orang yang lebih dari pemenang. Makanya Bapak Ibu, bagaimana engkau bisa menyembah Tuhan? Kalau hatimu gak bisa mengampuni. Jangan pakai perasaanmu. Jangan taruh perasaanmu. Tapi taruh apa? Kebenaran hidupmu. Ini kebenaran firman Tuhan. Datang sama Tuhan. Perasaanmu itu bisa menipu. Waktu di masa-masa pemulihan Bapak Ibu, saya dapat promosi dari Tuhan. Waktu saya muncul di Melani Ricardo, orang bilang apa? Bego, mau ngapain mempermalukan diri? Saya ngomong gini, apa yang bodoh bagi dunia? Gak apa-apa. Tapi di luar sana, banyak orang-orang yang senasib dengan saya. Saya gak peduli orang bully saya. Tapi selama saya hidup, saya udah beres sama Tuhan. Tuhan yang bela saya. Saya gak takut. Apa yang terjadi? Promosi luar biasa saudara yang terjadi. Hari ini hidup kita diberkati luar biasa. Kalau bicara undangan pelayanan gak ada habisnya Bapak Ibu. Yang orang berpikir akan habis, enggak. Makanya apa? Yeskel apa? Kalau engkau hidup benar, Yeskel ngomong gini, segala tuduhan akan Tuhan patahkan. Jangan bela dirimu. Bagianmu cuma penyembah. Sembah Tuhan aja, senangkan Tuhan. Tuhan punya cara bela hidup kita, amin. Di masa saya diberkati ada sebuah lagu yang saya tulis. Semoga lagu ini Bapak Ibu kenal. 2 lagu. Yesus setia dan memilih untuk setia. Karena setia ini berbicara apa? Penyembahan yang sejati adalah baik, gak baik. Diberkati, gak diberkati. Suami lagi gak menyenangkan. Hidup lagi susah. Tapi engkau bisa tetap angkat tangan dan setia ngomong apa? Tuhan itu baik. Itulah penyembahan yang sejati. Yuk semuanya sama-sama bangkit berdiri. Singar ke depan. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri
dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Mungkin hari ini doamu belum dijawab, gak apa-apa saudara, terus berdoa. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan memuji. Yang percaya pertolongan Tuhan sama-sama yuk kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Saya minta Bapak Ibu semuanya untuk menutup matanya sejenak, tidak melihat kiri dan kanan. Di mana tempat kau berdiri hari ini, Tuhan ada di sana. Dia mengenal masa lalumu, Dia mengenal hatimu, Dia mengenal pergumulanmu, Dia mengenal rasa sakitmu hari ini. Seberapa banyak air mata yang tumpah hari ini, Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan tampung dalam kirbatnya. Sebab itu Bapak Ibu, ketika segala sesuatunya tampak suram, gak ada jalan keluar. Mungkin pasangan belum bisa berubah, engkau gak bisa mengubah. Yang bisa mengubah cuma Tuhan. Pakai lututmu hari ini. Selama saya ikut Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu, saya selalu sibuk mengubah keadaan saya. Ternyata lewat proses hidup saya, Tuhan mau mengubah hidup saya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Apapun yang terjadi, semua boleh hilang, semua boleh meninggalkan. Seorang penyembah yang sejati,
dia tidak pernah mengandalkan apapun. Yang dia andalkan cuma Tuhan. Di saat kita gak setia, Tuhan tetap setia. Di saat kita sedang tidak baik-baik, Tuhan tetap berdiri sebagai Tuhan yang terbaik. Bawa hatimu kepada Tuhan. Kiralah basyakata payalah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Kami bawa hati kami bawa sembah kami. Sampai akhir di hidup kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Melayani-Mu seumur hidup. Sebab melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan yang besar. Anugerah-Mu Tuhan. Sampai ku menutup mata, Ku kan tetap mengasihi. biar Kau dapati. Jemaat-Mu adalah orang-orang yang setia. Haleluya. Bersama-sama kita bawa hati kita yang setia kepada Tuhan. Amin. Sampai akhir di hidupku. Amin. Ku kan tetap menyembah-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihi-Mu, biar Kau dapati. Tuhan-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Engkau yang memegang penuh kehidupan kami. Engkau yang berdaulat dan penuh kebajikan atas kehidupan kami Tuhan. Diberkatilah jemaat-Mu orang-orang mendengar firman Tuhan. Jadilah penyembah-penyembah Tuhan yang tidak mengandalkan perasaannya, tetapi mengandalkan kebenaran firman Tuhan. Sebab penyembah-penyembah yang sejati ditemukan di saat semuanya tampak tidak ada, tapi Tuhan sanggup mengadakannya atas kehidupanmu. Sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah goyah, jangan pernah khawatir. Sekalipun dunia berubah, sekalipun segala sesuatunya mungkin dapat berubah, percayalah Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kalau Tuhan itu tidak pernah berubah, sebab itu serahkanlah hidupmu kepada Dia, sumber segala kehidupan. Tuhan berkati gerejamu, Tuhan berkati jemaatmu. Adalah penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan. Ketika Tuhan menyertai, apapun dikerjakan mereka, Tuhan buat berhasil. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk semuanya. Bapak Ibu di depan sana ada USB, tapi yang kuning sudah habis. Ini album USB saya harganya 100.000, isinya ada 32 lagu. Dari Sentuh Hatiku sampai Yesus Setia ada di album ini ya, lagu-lagu yang saya nyanyikan. Tuhan Yesus memberkati semuanya, dan terima kasih Pak Markus, Ibu Gembala. Sampai ketemu di tahun depan. Amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu diberkati pagi hari. Boleh kita tepuk tangan buat atas nama jemaat dan gembala jemaat. Terima kasih Bro Judson sudah menyampaikan firman pagi dan siang hari ini. Firman yang membuat kita kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau berdoa.
Bapak makasih buat pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapak. Firman yang bisa menghidupkan kami Bapak. Firman yang menaruh pengharapan kepada Engkau Yesus. Kami setelah melihat kesaksian Bro Jackson Bapak. Kami yakin Bapak, Engkau menyertai kehidupan Bro Jackson Bapak. Kesaksian membuat kami percaya bahwa Engkau Allah dalam hidup kami. Engkau Allah satu-satunya dalam hidup kami. Engkau Allah yang dapat menolong kami Bapak. Engkau satu-satunya Raja dalam hidup kami. Makasih Bapak. Pakai dalam pelayanan Bu Jackson luar biasa Bapak. Biar banyak jiwa boleh datang kepadamu. Biar banyak jiwa mengaku Engkau sebagai Tuhan dalam hidupnya Bapak. Makasih Bapak. Kau berkati keluarga ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan lupa. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan sama-sama saksikan breaking news. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam Strong Family Conference 2026, Grow Stronger, Be Fruitful. Konferensi ini akan diadakan Sabtu 18 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Ini akan menjadi waktu yang luar biasa untuk kita semua bertumbuh bersama sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kita belajar untuk terus berakar di dalam firman Tuhan dan relasi dengan Kristus sehingga hidup kita dapat berbuah membawa dampak bagi banyak orang. Di konferensi ini kita akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari Devi Anastasia dan Alvalino yang pasti akan menguatkan dan memberkati kita semua. Di penutup dari conference, kita juga akan diberkati dengan worship session bersama Worship Night Project. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk bertumbuh, diperlengkapi, dan dikuatkan bersama keluarga. Catat tanggalnya Sabtu 18 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Kami tunggu kehadiran Anda di Strong Family Conference 2026. Grow Stronger, Be Fruitful. Oke, shalom Om Tante dan teman-teman semuanya. Selamat siang. Kami dari perwakilan Strong Family Conference ingin mengundang dan mendorong Om Tante semua ikut dalam Strong Family Conference 2026. Kenapa sih harus ikut dalam Strong Family Conference 2006? Karena ini adalah acara yang memperingati ulang tahun GBI Citra Garden 2 serta kita bisa bertumbuh dan berkembang bersama-sama untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki karakter seperti Kristus. Acaranya sendiri tanggal 18 Juli 2026 di jam 12 siang.
Lalu juga ada tes sesi tersendiri dari Bapak Markus Sudarji yang akan menjelaskan tentang gimana kita memiliki karakter seperti Tuhan Yesus dan juga diperlengkapi dengan kesaksian-kesaksian dari Devi Anastasia. Devi Anastasia adalah seorang finalis MasterChef dan dia berjuang semasa hidupnya dan kita mau dengar sama-sama gimana sih kesaksian hidupnya dia. Dan juga ada Alvino Kasenda, seorang aktor atau model elemen. Dia juga memiliki masa-masa sulit, kita mau sama-sama belajar gimana dia menghadapi masa sulitnya. Dan kita juga dilayani oleh Worship Net Project dalam worship session. Ini adalah salah satu komunitas anak muda di Jakarta yang menjangkau banyak jiwa-jiwa melalui worship. Kita pernah dijamah sama Tuhan, dipulihkan juga oleh Worship Net Project, jadi kami mau semua jemaat GBI Citra 2 merasakan hal yang sama seperti yang kami rasakan. Dan pendaftarannya gratis Om Tante, tapi tetap harus daftar terlebih dahulu. Karena kita harus menghitung setiap jumlah yang hadir dan kita akan mulai buka ke publik di bulan Mei. Dari yang sebelum-sebelumnya kita pernah rasakan kalau war tiketnya tuh agak susah ya kalau misalnya kita mengundang Worship Net Project. Jadi kita bulan ini membuka khusus untuk GBI Citra Garden 2. Setelah itu kita akan open ke publik melalui sosial media dan banyak orang di luar GBI Citra Garden 2 juga bisa akses link tersebut. Jadi sebelum kuotanya habis, Bapak Ibu, Om Tante, semua bisa daftar ke booth belakang. Nanti kalau mau ada tanya detail-detailnya atau kurang jelas boleh ditanyakan ke booth belakang. Kami tunggu kehadirannya Om Tante, Bapak Ibu semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, thank you Fani. Tepuk tangan dong buat Strong Family Conference 2026 ya. Bapak Ibu saudara sekalian antusias untuk hadir? Ya, mungkin kita tadi bertanya-tanya ya, war ticket itu apa sih gitu ya. Bapak Ibu ingat bulan puasa yang lalu kita juga pelaku war takjil Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kasihan saudara-saudara kita yang dari agama muslim, mereka kehabisan takjil karena diserang oleh orang-orang yang nonis katanya, yang non muslim gitu ya. Nah, war ticket itu sama seperti itu. Kenapa kita ada barcode, kita daftar dulu karena setelah ini kita akan buka publish dan Worship Night Project itu sekali mereka ada konser di mana pakai hitungan menit ludes tiketnya. Kalau nggak percaya nanti boleh tanya sama Pak Jason di sini ya. Gimana gitu ya, benar nggak omongan saya gitu ya. Nah benar ya, nah udah diamini ya. Tidak ada paksaan di sini, intimidasi ya. Dan ayo daftar di belakang setelah ibadah ini selesai. Dan kami juga mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali ibadah di GBI Citra Garden 2. Kami ada ibadah 2 kali untuk ibadah umum seperti ini setiap hari Minggu jam 7.30 dan jam 10 pagi. Di jam yang sama 10 pagi kita ada ibadah sekolah minggu untuk anak-anak kita, cucu-cucu kita. Mereka kita arahkan untuk ibadah sesuai dengan kategori usia mereka. Dan tentunya di sore hari kita ada ibadah untuk remaja dan pemuda jam 3:30 sore. Dan nanti sore akan dilayani oleh William Wijaya ya, oleh saudara Wewe. Bapak Ibu saudara sekalian ya, Wewe ini juga adalah produk di gereja lokal ini dari pemuda ya, dan hampir sama seperti tadi Pak Jason, cuma dengan kondisi yang berbeda, bagaimana mereka bisa survive dari masa lalu mereka, pergumulan mereka yang berat hingga hari ini kami percayakan untuk melayani di ibadah Light Generation dan Young and Pro untuk menyampaikan sharing firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, mari dukung anak-anak kita sekali lagi untuk mereka bisa bertumbuh sesuai dengan kategori usia mereka masing-masing. Kita akan siapkan persembahan kita, jangan tercengang lihat saya nggak khotbah di sini Bapak Ibu sekalian ya. Mari kita mau scan QR di depan kursi kita atau di layar, atau Bapak Ibu saudara sekalian yang bawa cash, ada amplop persembahan nanti kita masukkan ke kotak-kotak persembahan yang sudah ada.
Mari kita datang sama Tuhan, kita mau bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa buat kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi menjelang siang ini. Untuk kami bisa mengembalikan kepercayaan Tuhan yang Tuhan percayakan kami kelola dalam kehidupan kami berupa keuangan. Ini bukan milik kami, ini milik Tuhan yang kami kembalikan dengan setia. Kami kembalikan berupa persembahan, berupa persepuluhan, berupa persembahan diakonia. Tuhan memberkati kembali. Kami percaya saat Tuhan melihat, menilai kami sebagai hamba yang bisa dipercaya, Tuhan akan percayakan kepada kami hal-hal yang lebih besar untuk kami kelola, termasuk dalam hal keuangan. Kami siap mengembalikan kepercayaanmu dengan rasa syukur dan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, silakan masukkan ke kotak-kotak persembahan yang sudah ada. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada Tiadalah seperti Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami diberkati lewat pujian, penyembahan dan kebenaran firman serta kesaksian hamba-Mu. Sekali lagi kami berdoa buat hamba-Mu bersama dengan rekan-rekan yang bersama-sama, yaitu Paulus dan Bro Paulus dan Bro Evanto bersama partner. Tuhan juga akan memberkati dengan karunia talenta yang ada padanya. Kami sungguh diberkati pada saat ini lewat kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang diberkati lewat kebenaran firman dan kesaksian. Saudara bisa berkata haleluya. 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 Angkatlah dua belah tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah berkat Allah turun atas hidup saudara, menyempurnakan ibadah kita pada saat siang hari ini. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Bapa Surgawi dan melalui putranya Yesus Kristus yang telah mati bangkit dan naik ke surga, serta penyertaan tuntunan Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita, mengajar kita, memberikan penghiburan, pendampingan dalam hidup kita selama kita menjalani hidup ini. Dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau, penyertaannya sempurna dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Happy Sunday.